Coba bilang maaf. Halo sahabat, ketemu lagi sama kita duo Huru Hara. Kalau kalian lihat di belakang kita, dengar musik-musiknya, kalian udah tahu pasti kita di mana. Kita ada di Bali. Udah tahu belum? Kira-kira kita mau ngapain di Bali dan siapa yang kita temuin? Iya, pasti udah tahu nih, kalau yang ngikutin banget 12 sahabat pasti udah tahu siapa yang sekarang domisili di Bali. Yuk langsung aja kita kasih surprise buat dia. Yes. Dia kejar guys, dia kejar. Kita sampai di Peppercorn. Jadi ini tuh bener-bener surprise banget, kita ngerjain Kak Jen, kita nggak ngomong, kita ke Bali. Oke, ini behind the scene pejuang konten nih dari tadi dua huru hara standby di kamar. Ini tuh spesial, kali ini spesial karena yang mau kita interview itu sibuknya luar biasa, karena pebisnis, terus juga ngurusin dua anak sendirian, lagi nggak ada neni, jadilah kita standby. Coba lihat, Smile, jam berapa sekarang? Waktu Bali ya, nih guys, nih no rekayasa 0046. Jadi hampir jam 1. Akhirnya kita baru ditelepon sama Mama Sasalea, udah free, Sasa sama Lea udah tidur, jadi kita sebelum jam 1, 15 menit lagi menuju jam 1 kita berangkat buat interview. Berangkat, Mama Sasalea. Ayo, nggak boleh ngantuk ya. Kita udah sampai di depan rumahnya Kak Shen. Jam 1 pagi guys. Selamat pagi. Halo, jumpa lagi sama kita duo Huru Hara. Ini benar-benar luar biasa karena kita benar-benar datang ke sini itu jam 1 pagi. Ini jam 1 pagi waktu Bali, beneran jam 1 pagi karena ibu satu ini luar biasa sibuknya. Jadi dari tadi itu kita standby di kamar di hotel. Nah betul, jadi bayangin lagi nggak ada neni, ngurus dua anak, ngurus suami, ngurus bisnis, semuanya sendiri. Makanya jadi kita yang nunggu sepagi apapun kita datang ya, pejuang konten ini. Fighting. Sahabat YouTuber kan banyak yang mungkin nggak tahu gitu. Makanya siap-siap aja. Kita mau menyesuaikan dengan Mama Sasalea karena Kak Shen kan sekarang terkenalnya di Instagram, followersnya banyak banget, Luar biasa. jadi influencernya ibu-ibu, mama-mama muda gitu ya. Suka review-review, pokoknya tips-tips parenting yang luar biasa banget. Terus juga kayak sama betul, sama yang paling gua aja juga suka ngikutin gitu ya, suka pengen tahu gitu ya, suka review skincare. Nah, gimana kalau kita interviewnya sambil ala Mama Sasalea, pakai masker gitu. Maskernya gitu simpel-simpel ya. aja. Iya, biar ikutan Oke. cakep gak mam, biar cakep mam. Jadi kali ini berbeda nih. Oke. Kita balik lagi. Kita mau itu ya, maskeran ya. Oke. Kagak bisa ngomong kalau kayak gini ya. Bisa.
Ini kan kita kan untuk menjaga peremajaan katanya Mams. Benar. Ya kan Mams? Ya, tadi udah konsultasi dulu ya di dokter ya. Apa ya, anti aging. Apa kabar Kak Shen? Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sudah menetap di Bali berapa lama? Baru Oktober tahun kemarin sih. Baru dari Oktober tahun kemarin ya? Baru banget. Kenapa akhirnya memilih Bali? Bali sebenarnya udah lama, udah cita-cita dari zaman aku sama suami pacaran, udah suka banget kan sama Bali gitu. Jadi kalau tiap ke Bali tuh kayak gimana ya, kayak aduh kayak nggak pengen pulang gitu, kayaknya hatinya masih ketinggalan di Bali gitu. Jadi kita kayak punya cita-cita kita nanti nikah di Bali yuk, kesampaian gitu kan. Terus udah gitu punya cita-cita lagi, kayaknya seru kali ya kalau kita nanti tinggal di Bali, mungkin hari tua juga di Bali. Kayaknya apa ya, Bali itu ya namanya mungkin daerah pariwisata ya, jadi kayak nyaman aja gitu, tinggal nggak ada yang namanya rasis, nggak ada yang namanya apa ya, apa membedakan suku, agama dan lain-lain kayak gitu. Jadi ya ngerasa lebih nyaman aja gitu. Terus akhirnya baru Oktober kemarin lah kita memberanikan diri untuk pindah akhirnya ya Bali gitu. Oke. Kan Kak Shen kan bilang ngurusin bisnis iya, ngurus anak iya, 2 anaknya, ngurus suami sudah pasti gitu ya. Tapi hebatnya adalah masih tetap aktif di sosial media. Ya kan? Masih sempat-sempatnya berbagi tips buat followersnya ya, buat semuanya. Curi-curi waktu sih itu, Bo. Gimana ya cara ngomongnya ya, kadang kalau nggak sempet juga seharian tuh bisa sama sekali nggak pegang handphone gitu, nggak sempat update apapun gitu. Jadi kayak followers aku kebanyakan kan mama juga ya, jadi mereka juga pasti tahu gitu. Dan aku nggak pernah nutup-nutupin kalau misalnya aduh anakku lagi rewel banget hari ini, aku suka cerita gitu. Dan serunya itu mereka suka kasih semangat gitu, sama anakku juga gitu. Nah itulah serunya gitu, berbagi di sosial media gitu. Jadi memang bukan, sebenarnya tadinya nggak ada tujuan apa-apa sih, kayak cuma menceritakan kehidupan sehari-hari. Dan ternyata teman-teman followers pada menerima dengan antusias gitu loh. Maksudnya mereka senang, oh ternyata kehidupan aku sehari-hari tuh nggak jauh beda dengan kehidupan emak-emak pada umumnya gitu. Justru malah jadi kayak mewakili suara, maksudnya mewakili dari mereka semua gitu kan ya, kayak mereka semua merasa terwakili gitu-gitu loh, iya kan? Mungkin ya. Dengan Kak Shen jadi influencer dan dengan semakin banyaknya followers, secara nggak langsung itu pasti ada yang usil-usil, apalagi di sosial media, netizen. Ya kan, coba iya, gimana? Sudah pasti itu ya. Jadi kayak waktu zaman Sasampasi gitu ya, pasti ada ibu-ibu yang ngerasa ya cara gue salah. Cara mereka lebih benar kayak gitu. Ada juga yang ngerasa aku baru tahu loh info ini gitu. Sebenarnya gue menceritakan semua pengalaman gue dari zaman hamil sampai zaman menyusui, sampai zaman empasi Sasa gitu, dan sampai punya anak kedua ini sama sekali bukan bermaksud untuk apa ya, ngajak ibu-ibu yuk ikut cara gue yuk, enggak sama sekali. Jadi bahkan nggak bermaksud buat menggurui juga sebenarnya. Benar, kan? karena selama ini pun apa ya, memang tujuannya itu cuma kayak diary gue sehari-hari aja gitu, supaya nanti kalau seandainya anak-anak gue udah gede, gue bisa flashback gitu ya, flashback wah ini waktu Sasa umur segini nih, ceritanya kayak gini nih. Jadi sering gue videoin aja gitu kesehariannya Sasa dari umur berapa gitu. Kayak waktu gue cerita ini, gue diajarin buat pijat bayi sama dokter gue, supaya misalnya
nggak sembelit bayinya gitu. Ternyata banyak ibu-ibu yang baru tahu juga, oh ternyata begitu ya Mama Sasa caranya gitu. Yang kayak gitu. Ada juga yang mungkin nggak setuju gitu, kayak gue waktu itu sering ngasih butter ke Sasa gitu untuk empasinya. Ada juga yang nggak setuju, katanya oh itu pengen anaknya cepet gemuk gini-gini segala macem gitu. Yang kayak gitulah pokoknya ya. Ada lah, pasti ada kayak gitu yang nanggepinnya gimana kalau sama yang usil-usil gitu, dibiarin apa dibales-balesin apa gimana? Awal-awal sih biarin, terus sempet kadang ya namanya ibu-ibu ya, dimana kita lagi stres ngurus anak tiba-tiba baca kayak gitu ya kesel juga ada sih. Kadang-kadang gue curhat, lebih kayak curhat, ya ampun ada ya orang kayak gini gitu. Dan ternyata bukan nyari pendukung ya, tapi ternyata banyak orang-orang yang maksudnya kenapa sih ada ibu-ibu yang maksudnya ngerasa dia tuh udah yang paling bener banget, padahal kan gue di sini memang selalu gue kasih hashtag ini cara gue gitu loh, bukan untuk ditiru siapapun gitu. Jadi gue memang cerita untuk kesehariannya gue ngurus anak kayak gimana gitu. Tapi lama-lama gue cuekin sih. Sekarang gue cuekin aja, kalau ada yang udah parah banget kata-katanya ya gue blok aja, daripada gue sakit hati kan bacanya gitu ya. Buat apa dipikirin, ya udah gue blok aja. Soalnya gitu. Kan sekarang kan banyak yang berkedoknya itu sekedar mengingatkan ya kan. Sekedar mengingatkannya tapi ngeyel gitu loh. Mohon maaf, sekedar mengingatkan. Oke, by the way ini kayaknya kita agak susah serius ya kalau pakai masker terus-terusan. Boleh dilepas aja nggak sih ya? Biar lebih. Oh wow. Enak banget ya. Wow, langsung. Gue kayak gitu ya. Kembali ke 17 tahun yang lalu di wajahnya. Langsung glowing sahabat. Cocok ya konsultasinya hari ini. Udah jadi bening-bening ya, gue jadi kayak ini nggak sih, apa namanya, Siwon nggak? Oke, baiklah. Nah, gini kan udah aduh enak ya. Bebas ya. Nah, kalau kita ngomongin live kehidupan after Afi gitu, kalau bisa dirangkum gitu loh Kak Shen, itu ngapain aja, apa yang Kak Shen lakukan setelah Afi? Apapun ya, bisa setelah Afi banget atau kalau Kak Shen bilang setelah kelar kontrak 2 tahun gitu. Kalau setelah kelar kontrak 2 tahun itu sebenarnya masih banyak lumayan bukan banyak sih, lumayan tawaran-tawaran off air. Cuma pada dasarnya gue itu kan orangnya memang nggak terlalu pede ya. gue memang dulu sempet kayak punya apa sih istilahnya ya pokoknya gue ngerasa gue tuh nggak dari Afi pun gue ngerasa gue tuh kayak minder kayak gue nggak cukup buat berada di antara teman-teman Afi yang lain. Masa? Kayak gitu. Bener. Apa kabar kita ya? Apa kabar kita? Beneran, serius. Jadi waktu kelar kontrak pun gue itu sebenarnya nggak punya banyak link buat koneksi buat ini gitu ya, buat entertainment gitu. Jadi apa ya, gue tuh cuma kayak menunggu pekerjaan datang. Jadi nggak gitu. Yang jemput bola, koneksi apa gitu-gitu ya, kayak yang pasrah deh. Benar. Jadi ya teman-temannya pun dari ya situ-situ aja. Jadi gue kenalan sama kayak manajer freelance yang nyariin kerjaan job-job gitu. Jadi ya kalau seandainya memang ada ya ditelepon. Jadi ya kayak benar-benar menunggu ya mungkin hari ini ada rezeki ya kayak gitu. Jadi ya begitulah nasib gue waktu pas itu, apalagi pada saat itu ya memang posisinya ya gue bukan yang gimana sih yang diperhitungkan banget waktu di Afi, karena biasanya kan orang kenalnya cuma kayak juara 1, juara 2, juara 3 dan juara favorit misalnya gitu ya. Maksudnya ya pada saat konser-konsernya udah rame banget itu pas kayak Lasmi, Hera, gue keluar gitu ya.
Jadi di situ baru Gua habis itu keluar. ya abis itu lu kan, terus abis itu kayak udah mulai rame gitu. Tapi maksudnya kayak di Diary Afi pun gue cenderung yang kayak minder, nggak berani kelihatan kamera gitu, yang kayak gitu. Memang ya sampai gue buktinya dibentak Mas Ari kan, gara-gara memang gue orangnya nggak pedean banget, minder banget gitu. Nggak gila tampil gitu ya, Mam. Iya, jadi ya sampai keluar Afi pun ya gue gitu, jadi kayak apa ya, ya udahlah gini aja, udahlah gitu, nggak apa-apa gitu, kayak nerima nasib kayak gitu. Dan setelah itu ya memang ya gara-gara itu sih, efeknya gara-gara itu, jadi gue sempat ngalamin masa-masa ada di titik terendah juga sih gitu. Jadi kayak misalnya sampai duit tuh bener-bener dipepet banget, sampai ya namanya kita perantauan, jadi pasti kayak buat bayar kos, makan apa segala macem bener-bener harus kayak di planning banget gitu. Jadi kayak banget gitu ya. diirit-irit banget. Soalnya paling takut kan kalau seandainya kayak nggak bisa bayar duit kos gitu. Kalau mungkin kalau kayak makan masih bisa diirit-irit banget, tapi kalau kayak bayar duit kos gitu kan kayaknya gimana gitu kan, kalau seandainya harus ngerti kan maksud gue gitu. Jadi ya ngalamin sih yang maksudnya sampai ya sedih banget lah gitu, mau minta ke orang tua juga di usia kayak gitu. Gak enak gitu, walaupun namanya orang tua ya. Aduh, gue jadi mau nangis nih. Apa keluarkan. Ya namanya orang tua pasti kayak punya ikatan batin ya sama anak gitu. Jadi di saat gue kayak susah sampai gue ngirit banget, nggak apa makan juga gue irit-irit gitu, bisa-bisanya mereka telepon, "Nak, kamu baik-baik aja, kamu udah makan belum, udah ini belum?" Ya almarhum bokap sih yang papa sih yang paling kayak apa ya, gue kan deket banget sama bokap. Iya, jadi dia sih yang kayak setiap gue ada apa-apa pasti kayak dia nelfon duluan, walaupun gue nggak berani untuk ngomong, "Pak, aku nggak punya duit," misalnya gitu. Tapi dia kayak yang kayak punya ikatan batin yang kuat banget sama gue. Jadi tiba-tiba dia langsung ngomong, "Nak, kamu gimana? Udah makan belum? Udah bayar ini? Papa ada transfer duit segini ya." Jadi yang benar-benar gue sedikitnya kebantu dari orang tua sih, walaupun gue nggak berani minta pada saat itu gitu. Ya kayak gitulah. Emang ini sih momen pada saat waktu itu Kak Shen ngasih tahu papanya Kak Shen nggak ada gitu, papanya Kak Shen meninggal. Itu aku aja yang kenal dan tahu banget papanya Kak Shen sebaik apa itu, sampai ngerasa bener-bener segitu kehilangannya juga loh Kak Shen. Maksudnya kayak karena emang bener yang Kak Shen tadi bilang, papanya Kak Shen tuh aduh ya Allah itu baik banget, apalagi dari Surabaya. Jadi kalau ketemu itu ingat banget selalu kayak yang ngerasa sama-sama Surabaya kayak gitu loh. Dan itu waktu itu papa udah berapa, di tahun berapa waktu itu Kak Shen? Gue inget waktu itu pas banget 40 hariannya Sasa. 40 hari Sasa. 40 hari Sasa. Ya, jadi waktu itu sebelum 40 hari papa udah sakit. Pada saat itu kan memang ya tahu ya kalau belum 30 hari katanya kan kita belum boleh keluar-keluar, apalagi gue masih nyusuin. Tapi waktu itu karena papa udah sempet agak nggak sadar gitu, jadi gue mutusin gue maksa harus pulang, dan suami pun bilang kamu pulang gitu. Mungkin kita juga sama-sama punya firasat nggak enak gitu. Terus setelah gue pulang, di situ papa udah mulai agak membaik karena waktu itu udah sempat pindah rumah sakit untuk dirawat di ruang HDU sih. Terus udah gitu karena mama juga tahu kan aku masih nyusuin Sasa, dan Sasa juga belum 30 hari waktu itu. Akhirnya mama bilang pulang aja, ini papa udah oke kayaknya keadaannya gitu. Dan ya pas gue pulang
seminggu kemudian terus gue nggak bisa pulang lagi kan karena papa dikuburinnya di Aceh dan itu perjalanannya lumayan jauh ya. Gitu kalau seandainya gue ninggalin Sasa lagi dan mama juga bilang udah nggak apa nanti aja baliknya gitu. Waktu sebelum bokap akhirnya nggak ada, kan berarti sempat ketemu ya? Sempat ada kayak pesan nggak apa, bokap sampein apa gitu, ngomong apa? Nggak sadar, berarti nggak sempat ketemu dalam masa yang agak sedikit membaik terus bisa komunikasi gitu, nggak sempat ketemu? Jadi gue sempat video call sama dia. Di situ dia masih bisa lihat Sasa. Masih bisa lihat Sasa ya, masih sempat ngeliat Sasa ya. Masih bisa ngeliat Sasa. Terus udah gitu pas gue balik udah bener-bener gak sadar, cuma dia denger suara gue. Dia gerak, dia kayak berontak gitu, dia kayak kepengen respon ya? Dia ada respon. Cuma ya itu, dia gak bisa ngomong, gak bisa ngapa-ngapain. Terakhir gue pulang, dia udah di ruang adikku, gue cuma bilang sama dokternya mau pamit pulang gitu sama papa. Ya udah akhirnya dalam keadaan gak sadar, ventilator aku semuanya segala macam ibu bisikin aku mau pulang dulu gitu, dan kalau papa udah sembuh aku balik gitu. Ya itu yang terakhir sih gue. Ini apa, seberapa besar sih Kak Shen perannya papa di kehidupannya Kak Shen gitu loh? Maksudnya zaman dulu misalnya Afi mungkin yang nganter nyanyi, yang nganter audisi apa segala macam gitu. Bokap gue itu bisa dibilang bokap yang setara sama nyokap. Oke. Jadi dia masak bisa, dia jahit bisa, dia semua bisa, ngegambar bisa. Jadi apapun yang mungkin yang gue pelajarin sampai sekarang, kenapa orang bilang kok Mama Sasa serba bisa sih, mungkin gue belajar dari dia dan nyokap gue juga gitu. Jadi dulu nyokap gue kan punya catering, jadi kadang dari pagi itu udah sibuk belanja apa, masak segala macam udah dari jam 4 pagi. Biasanya malah bokap yang bikinin sarapan gitu buat anak-anaknya. Terus zaman gue sekolah di Medan, dia yang setiap pagi antar gue ke sekolah. Terus bokap gue lah orang yang paling support gue di dunia nyanyi. Karena bokap itu dulu cerita dia itu waktu zaman mudanya itu suka ngeband gitu di kafe-kafe gitu. Dia bilang dulu papa tuh cita-citanya pengen punya band gitu yang bisa terkenal gitu. Ayo dek, kamu bisa, kamu aja nerusin papa gitu. Walaupun papa gak kesampaian cita-citanya, kamu harus bisa ke Jakarta gitu. Jadi setiap ada festival nyanyi, papa yang paling semangat. Ayo dek, kamu cari baju itu buat nanti festival ini, festival itu. Jadi pokoknya dari kecil gue memang diajarin buat pede gitu. Walaupun bokap tahu gue orangnya nggak pedean dari kecil. Jadi gue memang sengaja diikutin begitu festival-festival kayak gitu biar ngelatih percaya dirinya gue gitu. Sampai pernah acara kantornya bokap ngajuin gue gitu waktu SMP buat ayo isi acara, kamu bisa gitu. Dibayarnya tuh kayak cuma zaman dulu tuh berapa ya, kayak 100.000 gitu, tapi udah seneng banget gitu, udah bisa punya tabungan akhirnya kayak gitu. Nah zaman sebelumnya kan gue pernah ikutan yang Popstar juga kan waktu di Medan gitu. Itu dia juga yang kayak ayo deh ikut deh gitu. Walaupun waktu itu akhirnya kan gue waktu audisi di
daerahnya aja udah gugur gitu. Nah dari situ sebenarnya gue udah nggak mau lagi ikutan audisi pemilihan kayak gitu. Tapi dia kan sering pagi tuh lihat apa sih yang kuisnya Siapa Berani. Ya sama Berani iya. gitu. Tiap pagi dia bilang, "Dek, ikutan aja, Dek." Cuma gue bilang, "Aduh Pak, ini ada koreo, ada acting gitu. Aku kan nggak bisa acting, aku cuma bisa nyanyi doang, nggak bisa joget-joget gitu. Karena kan waktu popstar kan harus joget, harus ngedance kan." Iya, dan jadi gue ngedance kayak bebas gitu kan ya, waktu jadi itu. gue kayak trauma gitu. Secara gue bukan anak yang apa ya, bukan anak-anak yang suka nongkrong di kafe. Memang gue anak rumahan banget dari kecil gitu. Terus gue nggak mau tuh, sempat nggak mau, bener-bener nggak mau, gue nolak banget, nggak mau gitu. Akhirnya dia yang cari sendiri, dia yang cari sendiri syarat-syaratnya apa di API gitu. Dia ya Jadi semuanya Papa ya yang ini ya, maksudnya bisa dibilang yang berjasa di karirnya Kak Shen. Karena kan gini, Avi itu kan adalah jadi kayak yang batu loncatan yang gede banget di kehidupan kita semua ya, bisa dibilang. Buat Kak Shen sendiri adalah Papa berarti yang berjasa untuk menemukan batu loncatan itu gitu. Bener-bener dia yang fotokopiin semua ijazah, dan itu diam-diam semua ijazah, semua sertifikat dia yang fotokopiin, dia yang ngatur jadwal. "Dek, Papa pulang, kamu pulang kuliah, Papa jemput ya, kita foto di studio foto untuk buat foto." Jadi bener-bener semua yang gue alamin selama ini sampai detik ini gue bisa kayak gini tuh semua ya Papa. Tapi yakin Kak Shen, Papa di sana pasti bangganya luar biasa. Cita-citanya yang selama ini Betul. Papa mau, mungkin papanya belum kesampaian, akhirnya sama anaknya sendiri. Betul. Dan progresnya Kak Shen itu dari waktu Avi sampai sekarang itu luar biasa. Luar biasa. Kak Shen bisa seperti sekarang ini, bisa menjadi inspirasi banyak orang di luar sana, itu kan luar biasa banget. Yang tadinya berarti gini, tujuannya Papa sudah tercapai sekarang ini gitu. Tujuannya Kak Shen, tujuannya Papa ngeliat Kak Shen lebih percaya diri, itu sudah tercapai. Bukannya cuman percaya diri aja, malah bisa menginspirasi banyak orang. Ya. Bisa sukses sampai kayak gini loh. Transformasinya Kak Shen itu bisa dibilang dari kita semuanya yang satu angkatan itu termasuk yang paling luar biasa loh ya, transformasinya Kak Shen ini. Kalau penontonnya Avi banget tahu gitu, sampai sempat viral beritanya di mana-mana transformasinya Yeni Avi. Itu loh, itu kan berarti kalau pas sekarang Kak Shen ngomongin jasanya Papa, itu berarti sekarang sebenarnya gitu yang Kak Shen bisa tenang gitu ya. Paling enggak apa keinginannya Papa untuk Kak Shen semuanya sudah bisa Kak Shen lakukan dengan sangat baik. Kalau misalkan ada yang mau disampaikan sama Papa sekarang setelah semuanya, mau ngomong apa? Cuma mau bilang maaf. Maaf ini belum bisa bahagiain Papa sama hidup. Maaf kalau udah banyak kecewain Papa sama Mama. Tapi sebenarnya maksudnya ini enggak, sama sekali nggak ada ke arah situ. Kalau seandainya Papa bisa dengar, jadi kepengen ngebanggain Papa sama Mama. Ini cuma pengen jadi anak yang baik. Walaupun mungkin keputusan yang ini ambil pernah tidak sependapat sama Mama dan Papa, tapi
Jenny mau nunjukin kalau ini bahagia dengan pilihan Jenny, dan ini harap mama sama papa juga bahagia. Semua saya maaf. Titik terendahnya Kak Shen setelah Avinia itu pada saat apa sih gitu momennya gitu? Pada saat sebenarnya gue waktu itu sempet bener-bener sampai ngutang bayar kos sama ibu kos. Serius. Ngutang bayar kos ke Ngutang ibu bayar kos. kos ke ibu kos. Jadi telat gitu maksudnya kayak bilang. Tapi ibu kos gue itu baiknya luar biasa. Gue nggak tahu ya, selama perjalanan hidup gue ketemu orang-orang yang baik-baik banget, super baik. Gue nggak tahu kenapa. Termasuk temen-temen gue di Avi ya. Kayak maksudnya selama ini kan di Jakarta, hidup di ibu kota, terus udah gitu ya image kalau selebriti itu kayak gimana sih, dunia hiburan, glamor gitu ya, duitnya banyak, terus udah gitu ya kayak apa ya istilahnya, narkoba lah, apalah segala macam. Tapi gue dipertemukan dengan temen-temen gue yang bener-bener tidak, maksudnya gak ada yang ke arah situ bahkan atau menjerumuskan gitu. Jadi kayak bener-bener gue dibantu banget. Terus pada saat gue lagi susah-susahnya seperti itu, justru gue memberanikan diri untuk memutuskan gue cut dari dunia nyanyi, mundur dari dunia, gantung mic lah ya. Karena apa? Mungkin gak banyak yang tahu ini. Gue itu akhir-akhir gue mau memutuskan itu, pertimbangannya tau gak lo kenapa? Gue takut, Bo. Takut karena? Lo tau kan dunia nyanyi gitu ya. Gue sempet berapa kali ngisi acara keluar kota. Itu kayak yang ngisi acara, sorry banget, pejabat-pejabat gitu ya. Itu bener-bener kayak, maksudnya gue langsung ditawarin, mau nggak extend semalam lagi gitu. Yang kayak gitu. Jadi memang nyanyi ada plus-plusnya gitu. Betul. Dari awal mungkin anak-anak Avi yang paling tahu sama gue takut banget sama om-om. Ya, sampai Ferry tuh sering banget ngegodain gue, mau nggak sama om gitu. Terus gue bener-bener bukannya di itu sebelahnya Kak Shen itu udah om sekarang. Saya bisa om. Sekarang gue juga udah tante-tante. jadi memang gue sangat-sangat takut gitu, karena gini, gue tuh beranggapan kalau orang tua itu gue sangat hormat banget. Tapi secara realitanya gue menemukan orang-orang yang udah seumuran bokap gue tapi kayak gitu. Jadi gue harus bersikap seperti apa gitu. Yang maksudnya di satu sisi gue menghormati bokap gue banget sebagai laki-laki yang kayaknya bertanggung jawab, nggak ada celah gitu ya di mata gue. Tiba-tiba gue menemukan orang-orang seperti itu yang maksudnya yang nice try, berniat, ada niatan buruk untuk menyalahgunakan profesinya Kak Shen gitu kan pada saat itu. Jadi itulah yang membuat gue trauma. Jadi setiap tahu nggak, setiap gue dihubungin sama manajer freelance yang gue kenal gitu, ada acara nih kota ini, gue sampai tanya detail acaranya apa nanti gimana, pokoknya gue tanya detail banget karena gue sempat bener-bener yang kecelek gitu sih, ngerti gak sih maksudnya? Kayak bener-bener dijebak. Katanya ini acara ulang tahunnya si bapak ini gitu di kota tersebut kota gitu ya, kota A gitu. Terus pas gue yang datang ke sana tuh nggak ada penyanyi, Bo. Jadi kayak model-model gitu ya, yang model tapi model bisa nyanyi standar-standar lah gitu ya. Terus udah gitu, begitu nyampe acaranya itu nggak ada cewek sama sekali. Maksudnya nggak ada cewek. Nggak ada cewek. Jadi bener-bener tamu-tamu. Maksudnya tamunya cowok semua. Iya, tamunya cowok semua gitu. Dan si bapak-bapak ini kayak bawa satu cewek model gitu, katanya sih dari satu daerah gitu ya. Jadi model-model gitu. Jadi satu bapak-bapaknya bawa satu gitu.
Itu satu, gue ngeliat kayak gitu kayak aduh gue kayak gimana ya, kayak hati gue kayak tercabik-cabik gitu ya. Terus yang kedua, gue pernah kecele juga, katanya nyanyi di acara ulang tahun juga si Bapak A ini ulang tahun. Sampai sana gue nggak ada nyanyi sama sekali. Terus? Dibayar, memang dibayar. Mau dibayar terus? Gue kayak nemenin mereka minum-minum di klub. Astaga. Tapi yang untungnya itu yang gue bilang ya, gue nggak tahu kenapa Allah itu baik banget sama gue ya. Gue tuh udah deg-degan. Gue ditawarin inilah, ditawarin itu, lo tau lah ya, ditawarin Inex, ditawarin minum. Gue tuh nggak bisa ya, Bo, lo tau sendiri kan gue kayak gimana. Gue kalau misalnya kayak cuma hewan-hewan sama kalian aja pun ke klub gitu, gue minum es jeruk, es teh manis gitu kan. Bener ini bener. Sampai gue malah diledekin, mau sop buntut nggak gitu. Jadi maksud gue memang aduh, gue kalau yang kayak gitu gue deg-degan banget gitu. Dan akhirnya untungnya si bapak ini pun ngelihat gue, mungkin jadi kayak lu nggak tahu gimana. Wah, kamu baik banget. Nanti kalau ada apa-apa ya di Jakarta, nanti hubungin abang aja. Jadi untungnya dia menanggapi seperti itu, bukan dia kayaknya ngerti gitu ya. Bukan yang tersinggung atau gimana. Bukan malah yang memaksa gitu ya. Iya bener. Tapi gue selama itu acara itu gue udah deg-degan parah, gue deg-degan banget. Nah dari kejadian-kejadian kayak gitulah berapa kali gue ngerasa gue kayaknya udah nggak bisa gitu. Kayaknya gue udah nggak bisa. Mungkin gue harus nyanyi memang passionnya gue gitu, cuma gue udah nggak bisa mengandalkan ini di hidup gue gitu. Secara nggak langsung hal-hal yang kayak gitu, karena Kak Shan mengalaminya juga lebih dari 1 kali 2 kali gitu kan. Jadi kan secara nggak langsung itu akan membentuk trauma dan trauma sendiri. Sebenarnya gitu gue gini, mungkin gue nggak melakukan hal-hal yang gimana, tapi gue takutnya orang yang nanti menilai gue, gue pernah lihat si Yeni loh waktu itu di mana gitu sama ya gitulah gitu. Jadi itu yang gue takutin juga gitu loh, maksudnya ntar gue nggak ngapa-ngapain disangka gue memang ngapa-ngapain gitu. Jadi mendingan gue kayak udah memutuskan kayaknya gue harus stop dan gue harus cari apa ya yang bisa gue kerjain. Gue awalnya itu dari bener-bener jualan apa yang bisa dijual gue jualan dengan cara apa, dropshipper, oke. Jadi kalau pada saat itu bisnis online jualan itu belum ada, belum banyak, banyak serius. Jadi gue bener-bener cuma promonya itu dari zaman BBM, Bo. BBM, jadi BBM pasang status. Belum ada e-commerce ya yang kayak sekarang. Belum ada e-commerce, belum ada Instagram gitu yang kayak gitu. Bener-bener gue dari misalnya gue punya temen yang jualan baju gitu. Terus dari sisa-sisa duit gue itu gue beli baju dikit-dikit gitu. Gue beli satu deh. Gue foto lah gitu. Nanti ada orang nanya nih, bajunya bagus, beli di mana? Gue jualan gitu. Terus gue akhirnya pasang-pasang lah foto yang memang benar-benar fotonya yang ada di modelnya gitu kayak gini. Nih gue jualannya ini semua, Bo. Pernah zaman Kaskus ya, Kaskus. Iya benar zaman Kaskus. Itu tahun berapa Kak Shan? Jadi kita tahun berapa ya gue juga lupa deh tahun berapa. 2007-an mungkin. 2008 kayaknya 2008. Kencang-kencangnya tuh ya. Iya. Terus udah gitu akhirnya gue ngulik dari Kaskus, Bo, nyari pokoknya kayak ngulak lah gitu. Gue beli satu barang, gue jualin. Jadi dari dulu tuh kayak gitu. Akhirnya bisa lah menghidupi gue untuk keseharian gue. Terus gue bisa nabung sedikit dan akhirnya itu gue bener-bener memutuskan cut banget nyanyi gara-gara gue sekolah kecantikan itu. Itu ya. Jadi akhirnya mulai itu tadi titik terendahnya itu tadi, akhirnya nggak berhenti sampai di titik terendah itu aja, akhirnya mulai merintis lagi, maksudnya mulai bangkitnya lagi itu yang tadi itu ya, jualan dan akhirnya banting setirnya jadi ke sekolah kecantikan. Karena gue waktu itu untungnya gue punya pasangan
pacar ya, waktu itu masih pacar suami yang sekarang. Dia tuh sangat-sangat tahu gue banget, sangat-sangat mendukung gue banget, karena dia tahu gue tuh apa yang gue pegang katanya menghasilkan, dia bilang gitu. Jadi dia tuh tahu pekerjaan tangan gue tuh seperti apa. Dia tuh tahu kayak misalnya diajakin makan gitu, gue tuh sebisa mungkin harus yang agak dandan dikit lah, agak gimana, rambut gue tiba-tiba, kok rambut kamu udah begini hari ini, kok rambut kamu begitu. Nah, jadi dia tuh tahu hobi gue tuh kayak gimana gitu. Jadi pada saat gue curhat sama dia, gue kayaknya mau pengen berhenti nyanyi, gue ceritain alasan gue kenapa. Ya dia juga menghargai sih, maksudnya ya pacarnya dia bisa menceritakan kayak gitu kan berarti jujur ya, maksudnya gue bukan mau kalau seandainya gue pengen kaya sih cepet cepet banget ya di dunia kayak gini. Mau kaya tuh tinggal jadi istri simpanannya siapa, punya mobil Alphard sama supir, apartemen 1, udah itu. Cuma akhirnya gue cerita, gue tuh nggak bisa kayak gini terus tuh, gue nggak bisa, gue trauma, gue takut. Nah akhirnya dia baru tahu lah di situ kalau gue nggak mau nyanyi lagi tuh gara-gara itu gitu. Akhirnya dia kasih pendapat, kamu kenapa nggak sekolah kecantikan aja, kamu kan suka sekolah kecantikan, aku lihat pekerjaan tangan kamu bagus, dia bilang gitu. Akhirnya ya udah, dia yang nganterin gue, nanya berapa sekolahnya, daftar apa segala macem, dan akhirnya ya itulah gue ikut sekolah kecantikan itu. Jadi karena sekolah kecantikan itu memang bener-bener itu kayak udah kuliah sih, hitungannya karena international school gitu, dan itu udah kayak diploma 1 gitu sih. Jadi memang bener-bener kayak kuliah. Jadi gue udah nggak bisa nyanyi apa segala macam. Nggak bisa disambi ya, yang lain gitu ya. Karena bener-bener ada teori apa segala macam, ada ujiannya aja udah sampai 3 kali, ujian nasional, ujian internasional gitu, kayak gitu. Jadi gue nggak bener-bener udah stop nyanyi pada saat itu. Tadi Kak Shen bilang bener-bener yang dia bilang dropshipper apa segala macam sampai sekarang ini ya, kalau bisa dibilang nih Kak Shen ya, dari dulu sampai sekarang, ayo coba apa aja bisnis yang pernah Kak Shen jalanin, maksudnya bukan produk yang pernah Kak Shen jual. Dulu kan udah nih dropshipper barang, terus habis itu baju, terus zaman dulu sempat skincare. Oh, skincare yang awal banget itu ya, dulu ya, yang Kak Shen dulu ya. Itu gue benar-benar dapat banyak banget tabungan dari situ. Oke. Kita sebut skincare A, berarti pertama baju skincare A. Terus udah gitu akhirnya ya gue pernah buka salon kecil-kecilan. Oh iya, salon. Dan gue suka banget potong ya. Iya. mereka pelanggan setia. Pelanggan setia bukan gara-gara temen ya, Bo. Tapi emang kualitas. Karena kan emang itu salon itu setelah selesai. Iya, setelah selesai kuliah. Setelah selesai kuliah. Setelah selesai. Ingat nggak sih aku sempat hire kamu waktu aku mau bikin video klip. Iya, benar. Aku bilang aku lagi butuh MUan, terus aku referensi ini bagus banget, terus aku selalu bilang sama dia, Shen, aku kenapa reference kamu, karena buat aku tuh kamu tuh make upnya tuh flawless gitu, kayak nggak make up tapi cantik, makanya itu. Iya, ya ampun, mereka banyak banget. Salon nih, ketiga nih salon. Ya, terus makeup artist gitu ya, gue freelance makeup artist gitu. Terus udah gitu, apalagi ya, terus akhirnya gue susu almond pas gara-gara gue menyusui itu, terus gue agak seret asinya. Terus gue coba tuh berbagai macam booster ASI gitu booster ASI gue coba berbagai macam, tapi nggak terlalu ngaruh. Akhirnya gue tuh gara-gara dulu gue ikut yang living. Gue ikut yang living, terus kan di situ banyak belajar tentang essential oil A, B, C, pokoknya kan itu dari alam semua gitu. Akhirnya gue memadukan si almond milk dengan fennel, karena gue tahu kan fennel bisa buat ngeboost ASI, sama ada herbs yang lain lah gitu. Jadi akhirnya gue selama ini kan yang dijual cuma ya susu almond, susu kacang gitu ya, tapi kenapa nggak coba paduin dengan rempah-rempah gitu yang bisa ngebooster ASI. Akhirnya gue coba dengan kadar yang segini itu juga nggak sebentar sih gue nyobanya, jadi dari diri sendiri akhirnya berhasil lah di gue. Nah dari situ
ada temen yang lagi ngasihin juga, gue kasih cuma-cuma kasih lu coba deh gitu. Dan di mereka juga hasilnya bagus. Akhirnya gue coba review lah gitu. Gue bikin gini-gini, terus gue bener-bener kayak apa ya, kasih progres gue dari yang bener-bener dikit banget sampai akhirnya bener-bener gitu lumayan ya. banyak gitu. Nah dari situ gue coba buka PO yang tadi gue bilang, gue bener-bener sampai jam 6 pagi itu gue meres sendiri. Wow. Sampai akhirnya pelan-pelan gue punya pegawai satu, punya pegawai, akhirnya punya admin, akhirnya gue bisa nyewa ruko. Iya betul. Nah setelah itu berarti barulah si dessert Odoru. Odoru boba nih ya, kelima nih itu Odoru. Boba, gitu. Tapi di selain Odoru, waktu itu perempuan ini emang kan nggak ini ya, nggak pernah berhenti. Dia tuh aktif mulu. Kayak gini, kayak yang nggak pernah, kayak yang gue udah punya Odoru, oke stop. Gue udah punya almond, gue udah menemukan almond milk, oke stop. Kagak. Waktu itu Odoru buka ini rujak Bangkok. Kagak bisa diem dia ini emang. Gue aja ini karena itu apapun yang Kak Shen ciptakan itu tuh gue tuh suka ya. Kayak almond milk itu gue suka. Rasanya tuh enak. Itu nggak cuma buat ibu menyusui sih, karena kan rempah-rempahnya. Enggak ya tuh. Enggak ada. Jadi aman waktu itu. Tapi rasanya tuh enak guys. Jadi almond milk waktu itu gue suka. Makanya terus Odoru bobanya juga enak banget tuh. Ini penggemar beratnya nih. Smile ini penggemar beratnya si pancake-nya. Yang goyang-goyang. Terus ya gitu, terus bikinlah rujak Bangkok ya. Rujak Bangkok itu aja juga enak banget. Emang nggak bisa diem nih. Jadi itu tuh semua tuh tanpa nggak sengaja sih, gue nggak sengaja. Jadi gue sempat penasaran sama rujak Bangkok tuh rasanya kayak gimana sih, gue sendiri nggak tahu, nggak pernah nyobain gitu. Aduh, itu enak kan waktu itu lagi enak banget loh itu. Enak banget lo, belum pernah ya? Belum. Aduh itu enak banget sumpah. Akhirnya gue pesen lah, dan itu semangkok mahal banget. Dan katanya apanya gitu yang asli dari Bangkok, gue nggak tahu gitu. Akhirnya gue coba-coba bikin lah sendiri, saking itu enak dan mahal. Gue gini, duh mahal banget ya, kalau seandainya gue mau pesen lagi tekor dong ya gue gitu. Akhirnya dengan sifat keiritan gue ini akhirnya gue bikin coba-coba gue rasain sama nggak ya, oh sama, tapi dengan kearifan lokal gitu, dengan produk-produk lokal. Tapi itu enak banget, materialnya lokal ya. Lu kan gila kan. Akhirnya dari situ ya udah gue bikin gitu. Terus rujak Aceh juga gitu, tuh. Yang kayak gitu, karena gue udah berapa tuh tadi tuh pokoknya udah ini sampai akhirnya ya udah sekarang di Bali bukalah restoran itu. Nah makanya jadi kan stepnya udah banyak tuh, maksudnya produk-produk pun juga yang dikeluarkan sudah banyak dan rekornya udah luar biasa banget. Betul, jadi itu tidak pernah berhenti untuk mencoba hal baru, berusaha. Karena menurut gue gini, walaupun kita udah ada di satu titik yang mungkin kita, gue udah bisa nih capai titik ini gitu, tapi menurut gue kita harus punya backup sih. Yes. Jadi kalau seandainya kita nggak ngerti ya, Tuhan akan kasih ujian apa di usaha kita yang satu, tapi mungkin kita di usaha yang satu ini nantinya bisa berkembang juga kan, kita nggak tahu. Jadi ya mendingan ada backup sih kalau menurut gue gitu. Oke. Betul. Nah, sebenarnya dari tadi obrolan kita itu udah banyak banget nih yang emang bener judulnya emang influencer sejati ya, memang menginspirasi banyak orang. Oke. Ini terakhir, tapi tetap ya udah terakhir adalah apa sih gitu Kak Shen, pesan-pesan deh gitu loh yang pengen disampaikan buat penonton, buat sahabat semuanya. Dari Kak Shen. Itu kalau pesan-pesan tuh bingung deh, maksudnya karena dari tadi tuh anyway sebenarnya udah banyak banget sih yang inspiring banget. Udah inspiratif banget, udah bener-bener kayak bikin orang juga. Tapi gini deh, dari pengalamannya dari semua pengalamannya Kak Shen setelah Kak Shen di Jakarta, setelah Avi segala macem, itu kalau misalnya ada satu yang Kak Shen itu selalu ingat, selalu camkan ke pikirannya Kak Shen, ini misalnya apa yang bisa di-share yang siapa tahu bisa menginspirasi
Apa ya, kalau gue bilang sih jangan takut buat selalu belajar sih. Apapun itu gitu. Terus cintai pekerjaan kalian sekecil apapun gitu. Kalau seandainya kalian nggak mencintai, jadinya kayak gimana ya? Jadi kayak lebih apapun kayak kepaksa aja gitu kan ya. Jadi dari hal kecil dari pekerjaan kalian yang nanti kalian cintain, kalian bisa belajar banyak gitu. Walaupun even kita memulai sesuatu misalnya dari cleaning service, tapi kalau kita cinta sama pekerjaan kita gitu ya, orang bisa ngelihat loyalitas kita gitu loh dari situ. Dan kita nggak tahu ke depannya kita mungkin akan dipromosikan jadi apa. Orang ngelihat kita jadi wah, kamu tuh kayaknya seseorang yang patut diperhitungkan kayak gitu. Kalau menurut gue itu sih dari hal kecil, ya belajar aja, lebih banyak explore gitu, selalu kreatif, apapun yang bisa kita kerjain sendiri ya kerjain sendiri gitu. Karena gue dari kecil pun diajarin sama orang tua untuk, jadi mama gue tuh punya banyak pegawai kan dulu ya, pokoknya ada mbak juga di rumah, tapi mama selalu bilang mbak ini bukan buat yang layanin kamu ya gitu. Jadi memang benar-benar kita pulang sekolah, kalau kayak temen-temen gue gitu pulang sekolah ya asal lempar tas, baju gitu ya, kayak gitu ya, gue sampai yang bengong gitu. Nah kalau kita tuh bener-bener yang abis pulang sekolah baju ganti sendiri, gantung sendiri, cuci piring sendiri. Jadi ya jadi apa ya, mungkin dari situ juga gue belajar buat apa-apa tuh gue harus bisa sendiri. Kayak yang tadi gue bilang, gue nyobain sesuatu, kayaknya gue bisa deh bikin sendiri gitu. Jadi ya itu belajar apapun sekreatif mungkin, dan kalau bisa semua kita coba kerjain sendiri gitu. Tadi ya. Jadi jangan pernah berhenti buat belajar. Terus cintai pekerjaan, jangan mau untuk mencoba segala sesuatu ya. Nah, anak muda nih, cintai pekerjaan, jangan cuman mencintai orang yang udah jelas-jelas gak mencintai elu. Cintai pekerjaan, jangan cuman bucin sama orang, udah jelas-jelas orangnya nggak cinta, masih ada dibucinin ya. Tuh, buat lu. Makanya dia diam aja. Oke, ini sudah jam berapa di Bali? Jam berapa sekarang? Astaga. Midnight talk kita ini. Hampir setengah tiga. Luar biasa ya guys, kalau perbincangan dengan orang yang inspiratif itu luar biasa banget vibe-nya. Dari tadi tuh kayak bener-bener berasa banget. Sekali lagi terima kasih. Kenny, Mama Sasa udah nyempatin waktunya, udah berbagi sama kita semua. Kayaknya bapak ngantuk banget nih. Giliran joget aja lu gak ngantuk. Terus joget kita. Joget nih kita nih, kemana nih kita? Selamat pagi boy. Pengen pindah ke Bali tuh udah lama banget, udah dari zaman pacaran yang punya cita-cita pengen tinggal di Bali, pengen nanti kalau udah punya anak, udah nikah udah punya anak, pengen itu hidup di Bali. Sahabat